Jangan ada Armando ngomong senaknya saja. Dibilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang bilang perintahkan? Perintahkan mati. Nah, ada itu. Ya. Makin gila dia ngomong. Jadi apa yang saya sampaikan, ya keadaan pada waktu itu. Yang semua tadi malah menangis bahwa kalau saya tidak selesaikan, bayangkan mereka. Nah itu pembicaraan tadi. Dan semua sepakat bahwa ini harus dilawan semua yang ngomong macam-macam tuh. Apakah harapannya dengan ada pertemuan tadi ini bisa membuat mereka para pelapor menarik atau mencabut laporan? Saya tidak ada urusan menari atau tidak, pokoknya dia harus paham bahwa apa yang dilaporkan itu semua tidak benar. Apa yang pelakunya sendiri, ketua sinode, Pak Imam, Ustadz yang ada waktu itu yang menyatakan bahwa begini keadaan benar. Jangan ada Armando ngomong senaknya saja. Dibilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang bilang perintahkan? Perintahkan mati. Nah, ada itu. Ya. Makin gila dia ngomongnya. Kalau dari Pak JK sendiri, bagaimana langkah berikutnya setelah konferensi pers hari ini? Iya, mereka tadi para tokoh agama itu diharapkan untuk mensosialisasikan, tentu lewat Anda semua media semua, untuk agar masyarakat memahami, jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang memfitnah itu. Nah, itu tugas. Terkait dengan fitnah tadi, apakah akan dilakukan langkah hukum dari Pak JK? Masyarakatlah terserah, kalau yang merasa dipecah belah akan mengajukan, terserah aja. Kan sudah ada teman-teman dari Maluku, NTT, dari Sulawesi, karena dia merasa dengan itu mereka dipecah belah. Ya, serahkan saja kepada masyarakat. Pak JK ada mencium kepentingan politika dari para pelapor? Ya, supaya dia tahu saja keadaan sebenarnya begini. Dugaan Pak JK siapa yang mengorkestrasi semua itu saat ini? Kita bahagian kita minta polisi dan minta juga ahli-ahli IT ingin meneliti ini dari mana asalnya ini. Kan semua lewat lewat IT kan. Mengatakan siapa yang memasukkan dua kalimat itu, yang 50 detik itu, mengedarkan, siapa mengedarkan? Ada pihak yang Pak JK curigai mungkin, diduga? Saya tidak mau duga, tapi lagi sekarang akan diteliti lewat teknologi siapa itu, sama dengan siapa yang membuat itu Rosman apa? Berarti sedang melacak juga ini sudah dari Pak JK terkait siapa? Ya, ada tim yang melacak, tim ahli. Cukup ya? Pak, terkait ijazah Pak Jokowi. Janganlah jual ijazah. Dari unsur masyarakat Maluku, baik itu Muslim maupun Kristen, pada hari ini kami mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penghasutan dan provokasi yang diduga dilakukan oleh saudara Ade Armando dan Permadi Arya melalui media sosial. Karena itu kami ingin menyampaikan beberapa tanggapan dan pandangan sebagai berikut. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung pengertian bahwa hendaknya segala permasalahan yang ada harus diproses melalui jalur-jalur hukum yang berlaku. Karena itu kami sebagai warga negara yang taat hukum dan punya kesadaran etis datang untuk melaporkan saudara Ade Armando dan Permadi Arya dengan harapan agar mereka diproses melalui jalur hukum yang berlaku
untuk memberikan keadilan, kepastian berkeadilan dan kemanfaatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berharap agar badai kegaduhan ini bisa cepat berlalu. Nah, yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa akibat atau dampak dari potongan video ceramah Bapak Yusuf Kalla pada saat ceramah di mimbar Masjid Kampus UGM yang telah dipotong, ya, dan kemudian didistribusikan atau ditransmisikan oleh saudara Ade Armando melalui channel YouTube Cokro TV dan akun Facebook Permada Arya, itu menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang nyata di ruang publik maupun masyarakat. Dan hal itu telah memantik pandangan negatif, rasa kebencian dan permusuhan dari saudara-saudara umat beragama tertentu untuk menyerang kehormatan dan martabat Bapak Yusuf Kalla. Bahkan mereka ikut menyerang agama Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya hakul yakin bahwa kalau video itu diposting dalam keadaan yang utuh, tidak dipotong-potong seperti yang kita lihat gaduh sekarang, maka masyarakat tidak akan terkontaminasi, masyarakat tidak akan ikut terprovokasi dengan video semacam itu. Dan yang kami perlu sampaikan bahwa ketika persepsi atau paradigma masyarakat terbentuk secara negatif karena mengkonsumsi referensi video itu sebagai kiblat informasi, maka ini berbahaya, ya, khusus untuk kami masyarakat Maluku, ya. Dikhawatirkan, ya, mengingat memori kelam dan trauma kolektif orang Maluku yang dulu pernah terseret dalam arus konflik komunal yang sangat deras. Dan kami perlu tegaskan bahwa kalau seperti itu, maka dari kontes video yang dipiralkan oleh Ade Armando dan diduga Ade Armando dan kemudian Permada Arya, itu sudah memenuhi unsur niat jahat atau mensreah. Jadi apa maksud mereka memotong video itu? Jadi kalau mereka mempublikasikan secara utuh, otomatis video itu dipahami secara komprehensif, tidak kehilangan makna substansi dari ceramah itu. Tapi karena dipotong menjadi gaduh. Yang ketiga, perlu kami tegaskan bahwa dengan potongan video ceramah Pak JK yang diposting, kemudian disertai dengan narasi penghasutan, provokasi, manipulatif, provokatif, dan konfrontatif, itu membentuk persepsi negatif masyarakat di ruang interaksi sosial masyarakat. Saya memberikan contoh misalnya, beberapa media lokal di Maluku memberitakan permasalahan ini, itu telah membuat masyarakat umat beragama di Maluku itu terbelah dalam memandang permasalahan ini. Ada saudara-saudara kita, saya kasih contoh misalnya yang Muslim, menganggap bahwa Pak JK itu adalah seorang arsitek perdamaian yang punya andil dan kontribusi nyata untuk mendamaikan konflik komunal antar umat beragama saat itu. Sehingga apa yang disampaikan itu bukan penistaan agama, tetapi menyampaikan tentang refleksi historis, menjelaskan fakta sejarah sebagai seorang pelaku sejarah. Tanpa Pak Yusuf Kalla tidak mungkin ada namanya perjanjian Malino 1 dan 2. Itu buah andil dan kontribusi besar bagi masyarakat Maluku dan Poso. Nah, ini yang kemudian kami perlu sampaikan bahwa jangan sampai, ya, potongan video itu berimplikasi pada kehidupan sosial bermasyarakat kami orang Maluku. Jangan sampai ekosistem pluralisme, multikulturalisme, dan toleransi antar umat beragama yang kami selama ini rawat dan melestarikan dengan baik, itu pada akhirnya dapat dirusak dengan narasi-narasi fitnah seperti itu. Yang kelima, kami berpandangan apabila narasi yang disampaikan oleh Ade Armando yang disertakan dengan video itu menjadi utuh, maka masyarakat itu tidak terprovokasi. Karena mereka sudah memahami benar apa yang disampaikan Pak JK itu tidak sebatas narasi sepanggal itu yang menyatakan bahwa kenapa konflik itu didasarkan kepada agama, atau kenapa agama itu menjadi konflik seperti Poso dan Ambon. Beliau perumpamakan seperti itu. Lalu kemudian situ beliau menyatakan bahwa karena kedua-duanya berkeyakinan, berpandangan
Islam maupun Kristen membunuh atau dibunuh atau menewaskan itu masuk surga sahid. Tetapi kemudian dalam akhir ceramahnya Pak JK membantah dengan mengajukan sebuah pertanyaan kritis, ya, bahwa di mana tunjukkan kalau ajaran agama Islam dan Kristen itu mengajarkan membunuh orang yang tidak bersalah itu masuk surga. Artinya beliau menegaskan dengan membuat sebuah pernyataan untuk mengoreksi, mengkritik paradigma pemahaman fanatisme buta orang-orang yang dulu berkonflik, maksudnya bukan orang Islam Kristen saat ini, yang dulu berkonflik. Jadi kalau beliau bicaranya adalah dulu orang-orang berkonflik, pemahamannya begitu. Maka untuk mengkomparasikan ya narasi itu tidak bisa kita menggunakan kitab suci Al-Quran dan Injil, kecuali Pak JK dalam posisi menginterpretasikan atau menafsirkan teks-teks dogmatik sebagai seorang teolog. Beliau tidak pada kapasitas itu. Beliau menjelaskan tentang fakta historis dan pengalaman empiriknya. Jadi kalau kita mau komparasikan, harusnya kita menyatakan, ayo kita tanya ke orang-orang Maluku atau Poso yang dulu berkonflik itu, benar nggak pernyataan Pak JK itu? Cara pandangnya harus begitu. Jadi bukan dengan kita menyatakan Alkitab atau Al-Quran tidak menjelaskan. Memang beliau tidak pada posisi menjelaskan apa yang disebut dalam Alkitab dan Al-Quran. Itu pemahaman yang keliru. Nah, yang berikut lagi, kami perlu sampaikan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak distribusikan atau mentransmisikan sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mempengaruhi atau mengajak orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, etnis, warna kulit, dan agama serta disabilitas, itu bisa dipidana. Nah, dengan demikian, itu penegasan singkat tujuan kami datang ke Polda. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman media? Berapa bang tadi ketemu Ya, dalam laporan yang diterima ya sudah diterima. oleh SPKT, ya, laporan kami sudah diterima. Pasal yang dilaporkan itu dugaan sementara itu menggunakan pasal 43 kalau tidak salah, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana, dan kemudian pasal 243 dan pasal 30, ya. Ya, Undang-Undang Transaksi Elektronik. lampirkan apa aja bang? Ya, bukti-bukti yang kami lampirkan itu adalah pertama video utuh dari Pak JK yang versinya komprehensif, ya. Kemudian potongan video Ade Armando di Cokro TV, potongan video Permade Arya di akun pribadinya Facebook, disertai dengan komentar-komentar dari para netizen yang ikut berkomentar di dua akun itu yang menyerang agama Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad. Jadi yang kami sesalkan itu bahwa ternyata efek atau dampak negatif dari postingan potongan video tersebut itu membuat orang-orang bukan hanya menyerang dan menghina Pak Yusuf Kalla, tetapi ikut menyerang dan menghina ajaran agama Islam, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Nah, ini yang kami perlu mau mengklirkan, sehingga kami berharap keduanya dipanggil, diproses melalui jalur hukum berlaku, agar kegaduhan ini cepat bisa berlalu. Pertanyaan spesifik apa yang dilontarkan Ade Armando dan Permadi yang dilaporkan? Pertanyaan spesifik dari Ade Armando dan Permadi, yang mana video yang spesifik, kalimat yang mana? Jadi kalau di Ade Armando itu pertama lebih kepada potongan video yang ditayangkan awal sebelum mereka membuat pembahasan. Tapi yang kedua kemudian dia semacam mendaur ulang narasi antik tahun 60-an tentang peran dan kiprah Pak JK yang diduga dulu ikut melakukan, ya, pembakaran terhadap rumah-rumah ibadah. Itu dia mencoba untuk mendaur narasi itu. Menurut saya ini sudah narasi usang dan tak pantas dia menjadikan itu sangat sensitif. Jadi ini artinya memantik kemarahan orang-orang umat agama tertentu terhadap Pak JK semakin besar itu karena narasi ini daur ulang lagi. Harusnya mereka fokus untuk mengomentari dan mengkritisi
ceramah dari Pak JK di waktu UGM. Nah, itu yang kami soroti dari situ. Kedua, kalau Pak Permadi Arya, itu tentu dia hanya buat potongan video sepanggal, ya, dan itu dia mau mencoba menafsirkan sendiri. Menafsirkan bahwa seakan-akan dia menyudutkan Al-Quran. Jadi dia mengkomparasikan dua kitab itu, ternyata di Injil itu hanya menjelaskan tentang bagaimana kita mengasihi musuh. Sementara Al-Quran itu akan memerintah tentang permusuhan. Nah, dia bukan mufasir, bukan seorang muhadis, bukan ahli Quran dan hadis yang bisa menafsirkan ayat Al-Quran, itu berbahaya loh. Nah, ini yang kami perlu ingatkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, perlu ingat, tujuan daripada Undang-Undang ITE itu lahir, itu supaya kita menjaga ruang digital Indonesia itu sehat, bersih, produktif, dan berkeadilan. Tetapi orang-orang ini tidak mengerti, tidak paham. Nah, itu yang kami datangi Polda ini tujuan supaya mereka bisa mendapat pembelajaran, mendapat hikmah dari situ, bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negara menyampaikan pendapat secara tertulis dan lisan, tetapi tidak seenaknya masuk pada ranah yang paling sensitif. Terakhir saya ingatkan, kalau kita menggunakan standar ganda, berpikir untuk misalnya konten ceramah seperti itu kita menyatakan itu penista agama. Lantas bagaimana dengan para tokoh-tokoh lintas agama yang dual argumen, pertengkaran konsep, berdebat sengit seputar wilayah-wilayah keyakinan masing-masing? Apakah itu bukan menista agama? Kalau pendekatan yuridis normatif, undang-undang, itu sudah menista. Tetapi apakah semua permasalahan semacam itu kita bawa pada ranah penegakan hukum? Jadi itu kembali kepada masing-masing menafsirkan. Yang ironisnya lagi, video ini kan sudah berlalu 1 bulan lalu. Tapi kenapa baru diposting untuk saat ini? Berarti ada motif tertentu, ada tujuan tertentu. Nah, ini nanti mereka bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik. Tujuan mereka apa sebenarnya? Mungkin itu saja. Ada tambahan dari teman-teman? Ya. Oh iya ya. Siap. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup ya? Mau foto LP-nya bang, boleh ditampilin bang kamera bang. Ya. Ini boleh bang. Nomor apa ini bang? Kamera Ya bang. ada. Jadi ini kami dari aliansi Profesi Advokat Maluku bersama masyarakat dari unsur Kristen maupun Islam. Tapi share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.